Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Saputra dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Studi Broadcasting. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang bertema manajemen profesional. Oke, pengertian manajemen profesional menurut David H. Meister adalah sebagaimana dikutip oleh Andreas Hareva, profesionalisme terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang profesional sejati merupakan seorang teknisi. Nah, yang kedua adalah penjelasan dan makna profesionalisme tidak bisa lepas dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, knowledge, keahlian atau skill, dan sikap mental atau attitude. Ketiga aspek tersebut sama pentingnya dan setara sebagai fondasi di mana kualitas-kualitas profesionalisme itu dibangun dan dikembangkan dan diasuh terus-menerus. Kombinasi ketiga komponen itulah substansi konsep profesionalisme. Nah, ada lagi yang bernama ruang lingkup manajemen profesional. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah hakikat aktivitas pengambilan keputusan tentang sarana objektivitas apa yang akan dicapai. Kedua, perorganisasian. Perorganisasian merupakan detail manajemen yang harus ditetapkan oleh pemimpinan dan rinci dan jelas. Yang ketiga ada penggerakan. Menggerakkan orang lain dengan jalan mempengaruhi bimbingan, mengarahkan dan menggerakkan arah tujuan tertentu. Berikutnya adalah karakteristik manajemen profesional. Mempromosikan dan mengembangkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi, dan menekankan aspek manajemen dengan memanfaatkan kemampuan orang lain, melakukan desentralisasi kekuasaan dan kemampuan memilih mana keputusan-keputusan yang harus diambil sendiri dan yang harus dilegalisasikan. Yang ada lagi prinsip manajemen profesionalitas. Yang pertama adalah bersifat otonom. Yang dimaksud bersifat otonom adalah manajemen profesional mempunyai sifat dasar otonom dalam arti semua yang berlaku dan menjadi acuan adalah sistem dan aturan organisasi. Yang kedua adalah adanya ilmu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan diperoleh lewat sekolah atau wahana pendidikan yang lain. Sosok manusia profesional harus memiliki itu. Yang ketiga adanya keahlian skill. Keterampilan dalam memperoleh setelah pengetahuan itu dikonversikan dalam bentuk aplikasi pada pekerjaan sehari-hari. Ilmu tanpa dapat diaplikasikan sama artinya dengan belum memiliki atau menguasai keterampilan. Tetapi begitu ilmu dipraktikkan, maka larilah pengalaman lapangan. Tema yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa disiplin adalah tertib, pendidikan, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya. Ketaatan pada peraturan tertib dapat bidang studi memiliki objek yang sistem tertentu. Sedangkan secara etimologis, kata-kata disiplin berasal dari kata disiplus, yang berarti siswa atau murid. Disiplin merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku norma yang diterima oleh kelompok. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama ada kedisiplin belajar. Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-kelamaan kita akan mengetahui bahan itu. Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap pribadi seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang kita miliki itu terbatas hanya 24 jam dalam satu hari atau satu malam. Disiplin sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Unsur-unsur dalam penanaman kedisiplinan. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada institusi pendidikan, dan yang ketiga ada masyarakat. Yang terakhir adalah profesi. Definisi profesi berasal dari kata profession. Bahasa Latin adalah professus yang berarti kemampuan atau ahli dalam suatu bidang. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Menurut KBBI, profesi adalah bidang kerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Pengertian profesionalitas adalah profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya atau profesional. Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme. Yang pertama adalah dedikasi terhadap profesi, yang kedua mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas, yang ketiga tertampung dalam organisasi, yang keempat melaksanakan tugas profesi dengan baik, yang kelima dapat menjalankan tugas profesi, wajib mematuhi kode etik atau etika profesi. Profesionalis dibagi dua, yaitu organisasi profesi dan kode etik profesi. Profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah orang praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi bergabung untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.
Dan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas dan digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pada dasarnya, organisasi profesi memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebagai berikut. 1. Mengatur keanggotaan organisasi. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Yang kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Hal-hal pokok dalam menanamkan perilaku kedisiplinan pada anak. Yang pertama ada rules, yang kedua ada punishment, yang ketiga adalah imbalan merupakan suatu penghargaan. Terima kasih.